Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Ramdhani dengan NIM 119924009. Saya dari kelompok 5 yang meresume materi mengenai mengolah ketidakpastian melalui kontrol. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan hasil resume kami. Baik, yang pertama ada mengapa harus kontrol. Jadi, ada banyak bukti bahwa kebanyakan orang menginginkan kendali di atas peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka dan bahkan atas hidup mereka gitu. Dan faktanya juga penelitian psikologis menunjukkan bahwa sejumlah besar perilaku manusia berhubungan dengan pengendalian dalam beberapa cara secara intrinsik terkait dengan fungsi manusia yang sehat. Misalnya, kontrol pribadi terkait dengan pengembangan harga diri dan pengurangan stres, sedangkan kehilangan kontrol sendiri itu dapat meningkatkan kemungkinan perasaan tidak percaya diri atau depresi. Kontrol juga dapat memungkinkan pengusaha untuk mengerjakan hal-hal yang mereka anggap penting, mengatur jadwal mereka sendiri, dan bekerja dengan siapa yang mereka inginkan. Banyak pengusaha yang membuktikan bahwa mereka merasa berbeda dalam menjalankan bisnis yang mereka miliki dibandingkan bekerja dengan untuk mendapatkan upah, dan bahwa mereka juga dapat menghargai kontrol atau kendali itu sendiri begitu. Kemudian untuk materi kedua ada prediksi, risiko, ketidakpastian, dan juga pengendalian. Nah, pada umumnya, strategi bisnis itu menyarankan dua pengungkit yang memungkinkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada prediksi. Jika masa depan bisa diprediksi, pengambilan keputusan mengarahkan perusahaan pada posisi yang menguntungkan. Dan yang kedua ada kontrol. Jika masa depan bisa dikendalikan, pemimpin bisnis dapat bekerja untuk menciptakan situasi yang memberikan keuntungan pada perusahaan itu sendiri. Nah, terdapat juga diagram yang berjudul Strategies with Respect to Prediction and Control. Ini yang menunjukkan hubungan antara lingkungan dan kombinasi tuas yang sesuai. Nah, pada bidang perencanaan, perusahaan harus lebih banyak merencanakan atau lebih fleksibel dan lebih cepat dalam menanggapi perubahan di lingkungan mereka. Dan kemudian, dalam lingkungan yang matang dan stabil juga, perencanaan ini dapat sebagai sumber strategi yang efektif untuk perusahaan itu sendiri. Perencanaan mengasumsikan bahwa informasi, khususnya informasi historis dari lingkungan yang cukup andal, untuk memberikan dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk kedepannya. Nah, yang terakhir, saya ingin menjelaskan tentang pilihan wirausaha. Jadi, seorang wirausaha atau lebih umumnya seorang manajer selalu memiliki pilihan tentang jenis lingkungan untuk beroperasi dan jenis pengambilan keputusan untuk digunakan dalam lingkungan perusahaannya. Memilih untuk menawarkan produk yang lebih kompetitif di pasar yang sudah ada, berarti lingkungan itu juga lebih dapat diprediksi daripada menciptakan usaha untuk memperkenalkan sesuatu yang sama sekali belum diketahui atau baru. Selanjutnya, dalam strategi kontrol terhubung secara alami dengan ketidakpastian dan strategi prediktif dengan kedewasaan. Manajer kewirausahaan juga memungkinkan memilih strategi kontrol sebagai dasar untuk cara baru bersaing dan berinovasi di pasar yang matang untuk mengembangkan perusahaan mereka. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan seiring waktu. Nah, ketika peluang wirausaha semakin berkembang, calon pemberi dana atau investor itu mungkin meminta rencana bisnis yang kita punya. Nah, rencana bisnis ini yang mencerminkan ekspektasi mereka akan tingkat prediksi tertentu. Banyak pasar baru yang sukses dan menjadi lebih dapat diprediksi dan stabil dari waktu ke waktu. Jadi oleh karena itu lebih dapat diterima prediksi dan perencanaan. Nah, ketika sebuah usaha mencapai tahap yang lebih matang, itu bisa menjadi sangat bergantung pada satu prediksi tersebut, dan manajer dapat memilih untuk mendasarkan keputusan secara dominan pada input prediktif. Nah, dalam situasi ini mudah bagi sebuah perusahaan untuk dikejutkan oleh ketidakpastian di lingkungannya, sehingga rentan terhadap produk baru yang lebih inovatif.
Selanjutnya itu ada apa yang dapat dikontrol. Nah, bagian dari mempelajari cara membuat usaha baru adalah mempelajari di mana elemen yang lebih banyak dan lebih sedikit dapat dikontrol dan cara terbaik untuk memanfaatkannya. Sementara prediksi dan kontrol memiliki peran yang berbeda pada tahap yang berbeda dalam kehidupan sebuah usaha. Nah, fokus di sini adalah pada tahap startup dan apa yang dapat dikontrol saat diluncurkan. Ada banyak faktor yang terlibat dalam keberhasilan suatu perusahaan. Beberapa di antaranya dapat langsung dikendalikan atau dikelola oleh perusahaan, dan yang lainnya itu dapat dipengaruhi oleh perusahaan itu tersebut, dan ada juga yang di luar kendali perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada kontrol dan kesuksesan usaha. Keberhasilan dalam sebuah usaha itu ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk mendefinisikan, membentuk, dan mengoptimalkan elemen pada saat industri, perusahaan, pasar, dan pelanggan muncul untuk berkembang. Nih, yang pertama ini ada beberapa hal yang mendekati masing-masing kita. Kita membahas 3 contoh ya di sini. Yang pertama itu adalah persaingan. Nah, persaingan itu kayak keputusan yang dibuat manajer atau pengusaha di perusahaan lain itu tentang bagaimana mereka ingin bersaing, terutama di pasar baru dan tidak terdefinisi, cukup sulit untuk diprediksi juga. Nah, karena banyak faktor kompetitif yang dapat dibentuk, menentukan pembeda seperti teknologi, model bisnis, atau strategi keberhasilan distribusi tersebut. Nah, yang membuat usaha menjadi unik dan memberi keleluasaan yang signifikan untuk menentukan dimensi persaingan tersebut. Yang kedua ini ada ekonomi. Iklim ekonomi relevan dengan keberhasilan sebagai besar usaha baru karena dua alasan. Nah, secara umum, teknologi yang baik memungkinkan perusahaan yang biasa-biasa saja untuk berhasil dan membantu perusahaan yang baik berkembang. Namun, baik prediksi maupun kontrol tidak terlalu bagus dalam mengelola perekonomian. Yang terakhir ini ada pemimpin atau meta controller. Nah, pemimpin dapat mengarahkan heuristik yang menggunakan seluruh organisasi. Misalnya memandu organisasi untuk memikirkan bagaimana menerapkan sumber daya yang tersedia atau menciptakan sesuatu yang baru seperti strategi pengendalian. Nah, atau juga melakukan riset pasar yang mencari sumber daya yang tidak berada dalam kendali organisasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juliana. Di sini saya akan membahas mengenai kontrol dalam tindakan klinik penurunan berat badan. Bayangkan kalian membuka klinik penurunan berat badan. Kalian mengamati pasar yang besar dalam membantu orang menurunkan berat badan, tetapi kenyataannya adalah bahwa 9 dari 10 orang dengan cepat mendapatkan berat badan kembali seperti semula. Pada akhirnya membuat mereka tidak puas. Kalian dapat mengamati bahwa ada 9 dari 10 kemungkinan residivisme dan memutuskan bahwa yang pertama, program penurunan berat badan konvensional hanya membuang-buang waktu dan memilih untuk memulai usaha di bidang makanan. Yang kedua, program penurunan berat badan adalah bisnis yang baik karena pelanggan pasti akan datang kembali sehingga membawa Anda bisnis yang berulang. Yang ketiga yaitu program penurunan berat badan menawarkan peluang yang sangat baik untuk bersaing dalam bisnis karena yang harus kalian lakukan adalah sedikit mengurangi tingkat residivisme dan pusat penurunan berat badan kalian akan sukses dengan pelanggan. Dalam dua opsi pertama, pengusaha mengambil informasi tentang tingkat residivisme dan menggunakan secara prediktif untuk membantu memutuskan jenis usaha apa yang akan dilakukan. Sebaliknya, pada opsi terakhir, informasi tersebut diambil sebagai tuas kendali. Titik intervensi statistik yang diperoleh mungkin dapat diubah wirausahawan. Alih-alih mengambil rasio 9 dari 10 seperti yang diberikan, pengusaha melihatnya sebagai sesuatu yang mungkin dapat ia pengaruhi untuk mengendalikan keberhasilan usaha. Contoh ini menantang kita untuk berpikir tentang apa yang mungkin dapat kita kontrol dan apa yang sebenarnya tidak. Ini juga memungkinkan kita untuk melihat hubungan antara prediksi dan kontrol dengan cara yang lebih aktif. Untuk mengontrol, memahami probabilitas sangat berharga sejauh kalian dapat menemukan cara untuk mengubahnya. Lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai bagaimana kontrol bekerja Anda dan stakeholders. Stakeholders merupakan pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan bisnis yang sedang kalian jalani. Dengan bekerja dengan pemangku kepentingan yang kalian pilih sendiri, memungkinkan adanya pengendalian. Kalian dapat yakin bahwa pemangku kepentingan juga menginginkan kontrol. Sebagian besar metode kontrol bergantung pada fakta bahwa manusia pada umumnya lebih menyukai kontrol daripada prediksi. Oleh karena itu, mereka bersedia bekerja dengan orang lain untuk mengintegrasikan tujuan dan rencana mereka. Mengendalikan dengan dan melalui orang lain membutuhkan penerimaan peran bersama
bagi para pemangku kepentingan tersebut. Ini melibatkan pengusaha dan pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Terima kasih, saya lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, mengenai perspektif kontrol. Kontrol untuk tujuan kita adalah tentang mencoba mempengaruhi hal-hal yang bergantung tidak hanya pada apa yang saya lakukan, tetapi juga pada apa yang orang lain lakukan. Kontrol ini dibagi menjadi dua, yaitu ada aktivitas dengan kontrol yang rendah, adalah aktivitas yang memiliki hubungan sebab akibat yang tidak dapat kalian pengaruhi banyak. Yang kedua ada aktivitas kontrol tinggi, adalah aktivitas yang kita pengaruhi secara signifikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Nopiansyah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan memaparkan materi kontrol atas input dan atas hasil. Kontrol atas input dan atas hasil ini ada 3. Yang pertama, kontrol terbatas atas hasil. Kontrol terbatas atas hasil yaitu ketika orang tidak yakin tentang seberapa besar mereka dapat mempengaruhi hasil. Mereka mungkin mencoba mengimbanginya dengan membuat perencanaan yang rumit dan diperhitungkan. Ini dapat menyebabkan kelumpuhan analisis jika mereka mengandalkan prediksi. Sebaliknya, prinsip efektif kerugian yang terjangkau dapat mendorong tindakan, terutama jika para pelaku bersedia mengubah tujuan mereka saat pemangku kepentingan baru bergabung. Kemudian yang kedua, kontrol terbatas atas input. Jika mereka mengambil pendekatan yang efektif, maka mereka harus terbuka terhadap pemangku kepentingan yang dipilih sendiri, karena pemangku kepentingan dapat meningkatkan sarana atau input yang tersedia. Mereka dapat bertindak menggunakan salah satu pendekatan, tetapi efektuasi menurunkan biaya dengan mengurangi kebutuhan sumber daya ke tingkat kerugian yang terjangkau. Kemudian yang ketiga, kontrol atas input maupun hasil. Prediksi dan hasil merupakan hal yang tidak dapat diprediksi. Singkatnya, fokus pada strategi pengendalian dapat berdampak positif pada kemungkinan tindakan karena tidak bergantung pada prediktabilitas. Investasi awal dalam perencanaan dan pengejaran sumber daya untuk mewujudkan rencana. Kemudian materi berikutnya yaitu kontrol yang dapat dikontrol. Penting untuk kita mengetahui apa yang dapat kita kendalikan atau pengaruhi dan apa yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian dapat menyesuaikan strategi dengan situasi yang dihadapi. Agar lebih mudah dalam menentukan apa saja yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak dapat kita kendalikan, bisa menggunakan 3 cara berikut ini. Yang pertama, kendalikan dan pengaruhi apa saja yang bisa kita kendalikan. Kemudian memprediksi kapan itu lebih berguna daripada kontrol. Kemudian yang ketiga, tingkatkan kemampuan mengendalikan situasi dengan bekerja sebanyak mungkin dengan faktor-faktor yang dapat dipengaruhi. Ini mengurangi ketergantungan pada prediksi dan menempatkan kita pada pijakan yang lebih kokoh secara keseluruhan. Kemudian materi yang terakhir yaitu hubungan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja perusahaan. Ketidakpastian lingkungan adalah situasi di mana seseorang terkendala untuk memprediksi keadaan sekitar, sehingga sulit mengetahui gagal atau berhasil keputusan yang dibuat. Semakin tinggi kemampuan dalam memprediksi, maka semakin rendah tingkat ketidakpastian lingkungan yang dihadapi. Organisasi yang sukses akan selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya dan secara proaktif merubah lingkungannya. Organisasi harus mengelola ketidakpastian lingkungan untuk menjadi efektif. Dan Ken 1972 seperti dikutip Kwang 2005 mengemukakan bahwa ketidakpastian lingkungan dapat didefinisikan melalui 3 komponen, yaitu komponen yang pertama adalah kekurangan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor lingkungan yang diasosiasikan dengan situasi pengambilan keputusan yang diberikan. Kemudian yang kedua, tidak mengetahui hasil dari keputusan tertentu dalam kaitannya dengan seberapa banyak organisasi akan merugi bila keputusan tersebut tidak tepat. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan untuk menempatkan probabilitas dengan tingkat keyakinan manapun berkenaan dengan bagaimana faktor-faktor lingkungan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan unit keputusan dalam menjalankan fungsinya. Sekian materi dari saya, terima kasih.